Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tanpa, yaitu ini dia cara menanam beringin kupu-kupu agar lebat dan subur. Nah, seperti teman-teman lihat di tangan saya ini ada sebuah tanaman yang kemarin baru saya review ya, baik di postingan YouTube maupun di video live tersendiri tentang review dari tanaman beringin kupu-kupu ini. Buat teman-teman yang kemarin-kemarin udah menebak, ada yang benar juga kok kalau ini adalah tanaman beringin kupu-kupu ya. Nah, tanaman beringin kupu-kupu ini banyak namanya ya di setiap wilayah atau tempat masing-masing, mungkin beda-beda namanya. Kalau namanya luar negerinya nih ceritanya ini namanya Ficus triangularis variegata. Nah, kita deketin yuk. Tuh lihat. Wow, cantik sekali ya guys. Bentuk daunnya itu variegata dan berbentuk seperti kupu-kupu. Daunnya berbentuk segitiga ya. Jadi cantik sekali. Lihat. Wow. Buat teman-teman para pecinta tanaman hias, khususnya buat para pecinta tanaman hias variegata, harus punya nih koleksi tanaman hias beringin kupu-kupu variegata ini ya. Karena selain cantik, juga harganya murah loh guys. Ukuran seperti ini yang saya pegang ini kebetulan saya hunting, harganya tidak mencapai Rp100.000. Nah, worth it kan harga segitu dengan kecantikan yang luar biasa dari tanaman hias variegata seperti ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu cara penanaman dan perawatannya gimana, stay tune terus di video ini sampai habis ya, jangan di skip, oke? Nah, tanaman beringin kupu-kupu ini masih dalam polybag ya, karena baru saya beli dari tukang tanaman dan nanti di pertengahan video akan saya pindah tanam ya. Nah, untuk menuju ke sana saya akan jelaskan dulu untuk peletakannya nih. Tanaman beringin kupu-kupu ini bisa dijadikan sebagai tanaman outdoor maupun tanaman indoor guys. Jadi peletakan dari tempat yang berbeda ini masih bisa kok untuk adaptasi agar bisa hidup dengan subur. Bedanya mungkin dari jenis media tanamnya ya. Sebagai tanaman outdoor media tanamnya apa campurannya, dan sebagai tanaman indoor itu media tanamnya apa juga campurannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lagi untuk video penanamannya seperti apa. Ini dia. Nah, ini dia guys tanamannya. Sekarang saatnya kita akan pindah tanam ya, karena ini masih menggunakan polybag, jadi nanti jelek kalau kita taruh begini aja di teras rumah. Makanya saya akan memindahkan ke pot ya. Ini potnya udah yang sudah saya siapkan ya. Lalu media tanam yang saya pakai yaitu apa? Nah, kembali lagi ya, seperti penjelasan di awal video bahwa tanaman beringin kupu-kupu ini bisa dijadikan sebagai tanaman indoor dan tanaman outdoor. Nah, maksudnya seperti apa? Untuk membahas dari pot dan media tanam, kita akan bahas dulu ya untuk peletakan dari tanaman beringin kupu-kupu ini. Bahwa tanaman beringin kupu-kupu ini bisa diletakkan di bawah sinar matahari langsung dari pagi sampai sore atau siang, dan bisa juga ditaruh di teras rumah tidak terkena sinar matahari langsung, tapi dalam kondisi siang itu terang dan sirkulasi udara yang bagus. Nah, dari kedua peletakan tersebut, tanaman beringin kupu-kupu ini bisa hidup dengan subur kok guys. Tergantung teman-teman ya mau taruh di mana. Taruh di teras rumah yang terkena sinar matahari langsung ataupun di teras rumah yang tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, dari kedua peletakan itu nanti media tanamnya kita akan bedakan ya. Nah, seperti apa sih media tanamnya? Nah, ini dia guys. Karena tanaman ini akan saya letakkan di teras rumah yang tidak terkena sinar matahari langsung atau dijadikan sebagai tanaman indoor, maka media tanam yang saya pakai adalah sekam bakar dan pupuk kambing aja. Sekam bakarnya 3 bagian dan pupuk kambing 1 bagian, di mix menjadi satu, dijadikan sebagai media tanam utama tanaman beringin kupu-kupu ini. Tapi kalau tanaman beringin kupu-kupu ini mau dijadikan sebagai tanaman outdoor atau terkena sinar matahari langsung dari pagi sampai sore, bisa ditambahkan dari tanah kebun ya, tanah yang hitam di belakang rumah. Itu adalah setengah bagian, jadi 3 bagian sekam bakar, 1 bagian pupuk kambing, dan setengah bagian adalah tanah. Itu untuk media tanam tanaman outdoor. Nah, ini sudah saya siapkan ya media tanamnya seperti yang saya bilang tadi. Karena sebagai tanaman indoor, maka yang saya gunakan adalah sekam bakar dan pupuk kambing. Ini sekam bakarnya, lalu ini pupuk kambingnya nih guys.
Nah ini ya guys, pupuk kambingnya sudah saya taruh dan saya akan campur. Oke guys, sekarang kita keluarkan ya media tanam yang di pot ini setengah bagian ke luar. Nah seperti ini. Kenapa kita keluarkan, yaitu agar bisa dijadikan sebagai tempat peletakan akar. Nah ini kita sisakan setengah bagian ya seperti ini. Nanti akarnya kita taruh di sini, baru kita timbun dengan media tanam yang sudah kita keluarkan sebagian ini. Oke guys, sekarang kita sudah singkirkan potnya ya. Kita singkirkan dulu. Kemudian kita kembali ke tanaman beringin kupu-kupunya. Karena ini masih menggunakan media tanam bawaan, yaitu menggunakan sekam mentah, saya akan mengganti ya atau membuangnya sebagian. Karena kenapa? Sekam mentah ini memang poros sama seperti halnya sekam bakar ini ya. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau sekam mentah ini biasanya lama-kelamaan kalau sekam mentahnya membusuk, maka tanamannya akan mudah terserang penyakit jamur. Beda dengan sekam mentah ini, walaupun udah bertahun-tahun tidak akan mengalami yang namanya pembusukan, sehingga tanamannya akan awet, tidak mudah terserang penyakit, begitu ya. Oke, sekarang kita sobek untuk polybagnya seperti ini. Ingat ya guys, sebelum kita pindah tanam, usahakan 2 hari sebelumnya jangan disiram ke media tanamnya. Karena kenapa? Takutnya pada saat nanti kita pindah tanam seperti ini, nanti akarnya akan berisiko untuk terjadinya rapuh atau putus guys, sehingga nanti tanamannya akan stres, bahkan bisa mengalami kematian. Oke. A few moments later. Nah oke guys, ini ya bagian dari akar si tanaman beringin kupu-kupunya masih ditutupi oleh media tanam bawaan. Sekarang kita tepuk-tepuk atau membuang sebagian dari media tanam bawaannya. Sekarang kita singkirkan ya media tanam bawaan sedikit demi sedikit dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini atau digoyang-goyangkan. Nah seperti ini agar berguguran ya untuk media tanam bawaannya, karena kita tidak akan memakai media tanam bawaan sekam mentah ini, dan kita akan menggantinya dengan sekam mentah dan pupuk kambing. Nah oke guys, ini karena akarnya sudah mengikat ya dengan media tanam bawaan, maka saya cuma menguranginya aja. Jangan sampai nanti kita tarik-tarik malah akarnya pada putus sehingga tanamannya akan mati. Jadi kita cukup menguranginya seperti ini aja ya. Oke, sekarang kita pindah ke pot yang tadi kita sudah siapkan. Nah ini dia, sekarang kita masukkan ya ke bagian tepat di tengah-tengahnya seperti ini. Nah oke guys, ini saya sudah meletakkan di bagian tengah-tengahnya dengan media tanam setengah ya sebagai ganjelan bawah, paling bawahnya. Sekarang bagian samping-samping yang berongga ini kita tutup lagi dengan media tanam yang kita sudah siapkan ya, yaitu sekam bakar rumput kambing. Nah ini dia, kita ambil, kemudian kita masukkan ke bagian samping-samping seperti ini. Oke ya, kita penuhin sampai rata dan padat. Oke, lanjut ya. A few moments later. Tara, ini dia guys, sudah saya pindah tanam ya ke pot yang sudah saya siapkan tadi. Sekarang bagian pot atasnya ini saya sudah timbun ya dengan media tanam sekam bakar rumput kambingnya. Kalau udah seperti ini kita bisa padatkan seperti ini samping-sampingnya agar tanamannya berdiri tegak ya, tidak akan roboh walaupun nanti kita siram. Sekarang tampilannya lebih cantik ya dengan menggunakan pot daripada tadi yang cuma menggunakan polybag. Wow, cantik ya. Nah, lalu kalau udah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya saya akan melakukan pemupukan organik ya. Pupuknya apa? Yaitu seperti biasa ya, saya menggunakan pupuk organik cair Charles Zambroni. Pupuk ini mengandung nutrisi pertumbuhan yaitu hormon auksin, gibril, sitokinin yang dapat memicu tumbuhnya tunas baru sehingga tanamannya akan semakin rimbun. Nanti di next video saya akan mencoba memperlihatkan cara pemangkasannya agar tanaman ini semakin subur dan semakin rimbun pula. Nah ini saya sudah siapkan air sebanyak 1 liter guys, lihat. Nah ini air 1 liter ya. Kemudian pupuk organiknya saya sudah siapkan yaitu sebanyak 60 ml. Oke, kita siapkan 60 ml untuk air bersih 1 liter. Nah oke guys, sekarang kita campurkan.
kita aduk-aduk. Lalu kita siapkan ke bagian perakarannya seperti ini. Nah, oke. Pemupukan organik ini bisa dilakukan 4 hari sekali ya. 4 hari sekali diserapkan perakaran. Nanti hari ke-8 itu bisa diberikan pupuk NPK. Nah, ini pupuk NPK-nya. Pupuk NPK ini NPK 16 ya jenisnya ya, berwarna biru. Itu dosisnya berapa? Dosisnya adalah air 5 liter. Lalu pupuk NPK 16-nya adalah sebanyak setengah sendok makan. Nah, itulah cara perawatan rutinitas tiap minggu pada tanaman beringin kupu-kupu yang cantik ini. Buat teman-teman yang pengen memiliki tanaman beringin kupu-kupu ini dan juga pupuk organik cair channel Zambroni yang sangat bisa menyuburkan tanaman ini, lalu juga NPK 16 ini bisa didapatkan ya di WA 0812 874 7041. Silakan buruan order sekarang juga sebelum kehabisan guys. Ingat ya, lagi ada promo nih buat pembelian pupuk organik cair channel Zambroni, beli 2 botol akan didiskon untuk biaya ongkirnya sebesar 10.000. Oke guys. Oke, paham sampai di sini. Buat teman-teman yang belum paham bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah membuka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang siap pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.